Selamat pagi dari kota Tapak Tuan. Pagi ini udara begitu sejuk karena semalam hujan deras membasahi kota ini. Tepat pukul 6:45 dari Wisma Daeng 204 RR, tempat kami menginap semalam yang berada di samping Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Aceh Selatan. Kami mau melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh. Menurut Gmaps, perjalanan kali ini menempuh jarak kurang lebih 433 km dengan estimasi waktu sekitar 8 jam menuju Banda Aceh. Kami mulai melintasi Blang Pidi, ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya. Kota kecil yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera ini mempunyai suasana khas dengan deretan rumah dan aktivitas warganya yang ramai. Di sisi sebelah kanan jalan, tampak kawasan PLN Nagan Raya, salah satu pembangkit listrik penting di Aceh. Bangunan besar dengan cerobong tinggi ini jadi pemandangan khas saat melintas daerah ini. Perlahan kami meninggalkan wilayah Nagan Raya dan kini memasuki kota Malabo, kota yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Kota Malabo dikenal sebagai salah satu kota penting di pesisir barat Aceh dan juga menjadi saksi sejarah karena pernah terdampak hebat tsunami 2004 silam. Kini kota ini terus bangkit dengan suasana pesisir yang khas, aktivitas nelayan, serta beragam kuliner laut. Kami juga sempat berkeliling kota Malabo dan melewati Tugu Parasamya. Bangunan putih setinggi kurang lebih 10 meter ini berdiri megah di tengah taman mini. Tugu ini bukan hanya sekedar penanda, tetapi juga simbol semangat dan prestasi masyarakat Aceh Barat. Di sisi sebelah kiri berdiri megah Masjid Agung Baitul Makmur, masjid terbesar sekaligus termegah di kawasan pantai barat, Kabupaten Aceh Barat. Arsitekturnya merupakan perpaduan indah antara nuansa Timur Tengah, Asia, dan sentuhan khas Aceh. Keindahan inilah yang menjadikan masjid ini masuk ke dalam daftar 100 masjid terindah di Indonesia. Saat melintas di jalan lintas barat Sumatera, kami harus ekstra hati-hati dalam berkendara. Karena kami sering menjumpai segerombolan hewan ternak seperti lembu atau kerbau melintas di tengah jalan. Perjalanan dari Malabo kami lanjutkan menuju Calak, Kabupaten Aceh Jaya. Di jalur ini kami melewati salah satu jembatan ikonik, yaitu Jembatan Krueng Tenom, yang membentang kokoh di atas Sungai Tenom. Jembatan ini menjadi penghubung penting jalur lintas barat dari Malabo hingga ke Banda Aceh, sekaligus menawarkan pemandangan sungai yang indah di bawahnya. Lintas barat selatan Aceh memang layak disebut surga bagi para pengendara. Jalanan yang mulus dan lebar seolah mengundang siapa saja untuk terus melaju. Perlahan kami pun memasuki Kabupaten Aceh Jaya, sebuah daerah yang disambut dengan keindahan pegunungan menjulang serta pesona Samudra Hindia membentang luas di sisi jalan. Perpaduan alam ini membuat perjalanan kami terasa semakin berkesan. Perjalanan di lintas barat Aceh ini bukan sekedar melintasi jalan, tetapi menyusuri jejak perjuangan setelah bencana tsunami 26 Desember 2004, menghancurkan sekitar 270 km jalur ini. Kini berdiri kokoh berkat bantuan berbagai pihak, termasuk USAID dari Amerika Serikat, sebagai bukti bahwa Aceh bisa bangkit dari bencana besar dan terus melangkah maju. Hari mulai beranjak sore, dan perjalanan kami pun terus berlanjut menuju Banda Aceh. Masih ada sekitar 150 km lagi, atau kurang lebih 3 jam perjalanan yang menanti. Namun, rasa lelah tak begitu terasa, karena lintas barat selatan Aceh selalu memberi suguhan yang menakjubkan. Di sisi kanan terbentang pegunungan Leuser yang megah, seakan menjadi pelindung perjalanan kami. Sementara di sisi kiri, pantai biru memanjang indah berpadu dengan deburan ombak Samudra Hindia yang tak pernah berhenti bernyanyi.
Memasuki Kabupaten Aceh Jaya hingga Aceh Besar, kami disambut oleh megahnya puncak Gunung Gerute. Kawasan ini menjadi destinasi wisata, terlihat gugusan pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang seolah terapung di tengah samudra, menjadikan setiap persinggahan di Gerute penuh dengan rasa kagum dan syukur. Di sini kami berhenti sejenak menikmati semangkok mie instan yang hangat yang dimasak dengan bumbu khas Aceh. Rasanya sederhana, tapi jadi begitu istimewa karena ditemani pemandangan gunung yang seakan menyatu dengan Samudra Hindia di depan mata. Hanya saja kali ini kami belum beruntung, tak bisa bertemu dengan siamang yang sering muncul di kawasan ini. Selain suguhan pemandangan gunung yang gagah dan birunya Samudra Hindia, di puncak Gerute kami juga menjumpai deretan warung kayu sederhana yang berjajar rapi di pinggir jalan. Uniknya, posisi warung-warung ini berada tepat di tepi jurang, seakan menggantung langsung di atas lautan luas. Saat melanjutkan perjalanan, kami menjumpai segerombolan monyet di sisi jalan, seakan mereka sudah terbiasa dengan lalu lalang kendaraan. Momen sederhana ini membuat perjalanan kami lebih berwarna. Tak lama setelah melewati kawanan monyet, jalanan kembali memberi kejutan. Kali ini segerombolan hewan ternak tampak berjajar rapi di sisi jalan, seolah sedang menikmati sore yang teduh. Beberapa di antaranya bahkan santai melintas di tengah jalan tanpa tergesa-gesa, membuat kami harus memperlambat laju kendaraan. Suasana ini menghadirkan nuansa pedesaan yang begitu kental, sekaligus pengingat bahwa jalur lintas Barat Aceh bukan hanya milik pengendara, tapi juga ruang hidup bagi masyarakat dan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Burung-burung berterbangan di atas jembatan Krueng Lok Kaca, seakan menyambut roda kami memasuki Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Itu tandanya perjalanan panjang lintas barat Sumatera hampir mencapai titik akhirnya. Banda Aceh hanya tinggal setengah jam perjalanan atau sekitar 24 km. Akhirnya kami tiba di Banda Aceh, kota yang sejak awal perjalanan menjadi tujuan utama kami. Menariknya, sepanjang jalan menuju penginapan, plat nomor kendaraan kami yang bukan berasal dari Pulau Sumatera kerap menjadi perhatian. Salah satunya adalah Bapak ini, yang dengan ramah menyapa kami. Dari sapaan singkat itu tercipta obrolan ringan di tengah jalan kota Banda Aceh. Hingga akhirnya beliau dengan baik hati menawarkan diri untuk mengantarkan kami sampai ke penginapan. Momen sederhana ini kembali mengingatkan kami betapa beruntungnya perjalanan kali ini. Dari awal road trip menyusuri Pulau Sumatera hingga tiba di ujung perjalanan, selalu ada orang-orang baik yang kami temui. Malam pun akhirnya tiba. Udara Banda Aceh yang sejuk seakan mengajak kami keluar untuk mencari santapan malam. Rasanya memang kurang lengkap jika sudah sampai di Serambi Mekah tanpa mencicipi kuliner khasnya yaitu mie Aceh. Dari beberapa rekomendasi yang kami dapatkan di media sosial, pilihan jatuh pada Rumoh Bieng, sebuah rumah makan yang cukup populer di Banda Aceh. Lokasinya berada di Jalan Syah Kuala, Kecamatan Kuta Alam. Mudah diakses dan suasananya nyaman untuk bersantai setelah seharian perjalanan panjang. Mencicipi mie Aceh langsung di daerah asalnya memberikan sensasi rasa yang jauh lebih autentik dibandingkan dengan yang pernah kami coba di kota lain. Setibanya di Rumoh Bieng, suasana sederhana tapi hangat menyambut kami. Dengan dinding bernuansa kayu dan pencahayaan temaram, tempat ini terasa sangat nyaman.
Kami pun memesan menu nasi goreng udang dan tentu saja mie Aceh kepiting bertelur yang menjadi menu andalan dan menu spesial yang banyak direkomendasikan. Selesai menikmati makan malam, kami pun beranjak menuju penginapan. Namun sebelum benar-benar kembali beristirahat, kami sempat berkeliling kota Banda Aceh. Jalanan malam ini terasa tenang, lampu-lampu kota berkilauan menemani langkah kami. Sesampainya di penginapan, kami hanya menaruh motor sebentar, lalu kembali keluar dengan berjalan kaki. Malam ini tujuan kami adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Aceh. Letaknya tak jauh dari penginapan, hanya sekitar 850 meter atau kurang lebih 12 menit dengan berjalan kaki. Dengan langkah kaki, kami menyusuri jalanan kota Banda Aceh yang tenang. Ditemani lampu jalan dan semilir angin malam, semakin dekat, semakin terasa kemegahan masjid yang berdiri anggun di tengah kota. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah di jantung kota Banda Aceh. Masjid bersejarah ini dibangun pada tahun 1879 dan sejak era Kesultanan Aceh hingga kini menjadi landmark kebanggaan masyarakat Aceh. Selain keindahan arsitekturnya, masjid ini juga menyimpan kisah luar biasa. Saat bencana gempa bumi dan tsunami melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, bangunan masjid tetap kokoh berdiri di tengah kehancuran. Dari halaman Masjid Raya Baitur Rahman ini, kami akhiri perjalanan panjang hari ini. Terima kasih sudah setia menemani setiap langkah dan cerita kami. Perjalanan belum berakhir karena esok pagi kisah baru sudah menanti. Kami akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sabang, ujung barat Indonesia yang terkenal dengan pesonanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Rasulullah, salawatullahi wa salamu alaika ya Habiballah. Salawatullahi wa salamu alaika ya Rasulullah, Habiballah.